Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kontrak kuliah kita minggu lalu, bahwa setiap perkuliahan yang menggunakan media Zoom itu wajib memperlihatkan mukanya ya. Iya, Bu. Saya mau cek dulu satu-satu. Saya mau pastikan apakah semua hadir. Andri Lurek kek ada. Ada, Bu. Andri ada. Andri saya belum lihat, Yusran Nur juga saya belum lihat, Karnila Febrianti juga belum. Oke. Kalau tidak salah minggu lalu ada tugas yang saya berikan ya. Iya, Bu, ada. Ya, ada tugas yang saya berikan. Sekarang siapa yang mau presentasi? Tugasnya sudah selesai kan? Maaf Bu, sebelumnya mau bertanya Bu. Ya, Atas kenapa? nama Markus Bu. Ya. Kemarin saya tidak ikut kuliah Bu karena tidak masuk di grup, jadi saya lambat dapat info Bu. Ya. Karena saya mengulang mata kuliah Bu, manajemen proyek. Apa yang mau ditanyakan? Tidak dapat info kemarin Bu karena lambat, tidak masuk di grup. Kenapa tidak bertanya sama temannya? Saya angkatan 17 Bu, jadi mengulang kemarin. Maksud saya kenapa tidak bertanya pada teman-teman yang kuliah entrepreneur 1 ini? Oke, nanti menyusul ya. Yang lain saya sebut saja ya, saya semuanya harus siap presentasinya, bahan presentasinya. Saya sebutkan saja yang harus siap presentasi itu Salmawati dan Armi Ramon. Silakan, Salmawati sudah siap PowerPoint-nya? Salmawati? Ya Bu, belum saya PowerPoint kan Bu, masih. Tidak apa-apa, silakan dipresentasikan saja apa yang ada. Itu kan baru rangkumannya di kemarin. Saya tulis putus-putus. Silakan. Kemudian bersiap Armi Ramon ya. Ya, Bu. Silakan Salma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewawancarai pengusaha tukang jahit kebaya yang ada di kampung saya, tapi usahanya itu kayak belum terlalu besar sih Bu, karena baru juga. Pengusaha apa Salma? Bu, pengusaha jahit kebaya sama seragam untuk seragam acara pengantin. Kalau Armi Ramon apa? Ini Bu, kan saya masih di Makassar. Jadi
Yang saya mau ceritakan, saya ceritakan saja Ibu. Ya. Tapi kan sudah aku tahu juga orangnya di Timika dia, di Papua toh. Saya ceritakan saja ini Bu, lewat. Baru belum kubuat PPT-nya masih di Word. Oke. Mulai saya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menceritakan tentang tokoh yang bernama Yusuf Rombe. Belajar sabar, judulnya itu Belajar Sabar Merintis Karir di Papua dari Yusuf Rombe. Saya memilih ia karena ia menjadi inspirasi bagi mereka yang suka gengsian. Dengan penuh kesabaran, ia merintis pekerjaan mulai dari nol. Pak Yusuf memulai karirnya sebagai pelayan di rumah makan. Dan tak ada kata malu dan dalam kamus hidupnya. Sekalipun apa yang dikerjakannya kadang dipandang sebelah mata sebagian orang. Kini ia sudah memetik hasilnya menjadi salah satu orang sukses di Mimika, Papua. Usahanya bergerak di bidang apa, Arni? Pekerjaannya dipandang rendah, tapi tak pernah ia berhenti belajar. Di sela waktu luangnya, ia menambah skill dengan belajar kursus komputer di mana di zaman tersebut masih jarang orang yang belajar komputer. Setelah itu, pria asal Toraja ini menjadi tenaga honor di salah satu perusahaan dengan upah 60.000 per bulan. Berkat ketekunannya, ia dipindahkan ke bagian administrasi. Rombe muda kala itu juga membuka peluang bisnis kecil-kecilan dengan menjadi pengantar surat dari kantor ke barak jam untuk mengelilingi barak dari barak A sampai barak 1. Dari kegiatan ini, beliau mendapat upah 200 atau 3 kali lipatnya dari honornya. Setelah bekerja selama 1,5 tahun di Inamco yang disapa Pak Lika atau Pak Rombe, pindah menjadi karyawan beberapa bulan kemudian beliau mengundurkan diri dan bergabung kembali di Inamco sambil membuka kios di salah satu barak. Awalnya hanya menjual rokok, kue, dan minuman ringan. Kemudian berkembang menjadi penjual pakaian. Dengan adanya kios tersebut, Pak Rombe bangun jam 3:30 pagi, lalu melanjutkan pekerjaannya di kantor dari jam 7.30 sampai jam 5 sore. Lalu kemudian membuka kiosnya lagi hingga pukul 10 malam di barak. Ia bisa menjual 1.000 sampai 1.500 kue tiap harinya. Setiap kue ia terjual, Pak Rombe dan mendapatkan untung 50.000 per buah. Terbukti sejak muda, suami dari Ibu Erda ini benar-benar seorang pekerja keras. Dengan bermodalkan sikap ketekunan dan sikap pantang menyerah, yang pada akhirnya mengantarkannya menjadi salah satu kontraktor sukses di Mimika, Papua. Jasanya laris manis di pasaran karena hasil pekerjaannya yang memuaskan. Penutup, kesabaran, sikap humanis, integritas, ketelitian, dan sikap bertanggung jawab adalah kunci sukses. Mereka meniti karir. Ia memberikan pelajaran bahwa kesuksesan tidak bisa diperoleh dengan cara instan. Akan ada berbagai jalan berliku, jalan menanjak dan tajam.
yang mewarnai kehidupan kita. Akan ada cemooh dan ejekan dari orang sekitar yang hendak mematahkan semangat dan cita-cita yang dibangun. Jika kita setia dengan perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita perkara-perkara yang besar ke depannya. Pesan yang saya tarik bahwa tetap lakukan yang terbaik walaupun orang memandang kita dengan sebelah mata, karena hasil tidak akan mengkhianati proses. Saya teringat semboyan ora et labora, yang berarti berdoa sambil bekerja. Di sini yang saya tahu sampai saat ini, ia sudah memiliki 2 PT, karena pernah juga saya bekerja di PT-nya, yaitu Kurnia Jaya Karya. Gitu saya, Ibu. Terima kasih. Oke. Satu lagi. Bagaimana Kang? Siap? Saya, Bu. Atau siapa yang lain yang siap? Saya, Bu. Andri ya? Saya, Bu. Oke, silakan Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, saya Andri. Saya akan melakukan presentasi tentang seorang wirausaha. Seorang wirausaha yang ada di daerah tempat saya di mana saya tinggal. Saya melakukan wawancara sosok wirausaha yang bernama Hamida. Jenis usaha yang diusahakan yaitu ternak ayam potong atau broiler. Awal berdirinya atau dibangunnya suatu kandang ayam potong atau broiler ini sejak tahun 2018, namun sudah digunakan sampai hingga saat ini. Yang pertama itu ialah saya melakukan wawancara, mencari cara mereka memulai usaha, yaitu melalui pinjaman modal usaha. Pinjaman yang dilakukan untuk membuat suatu kandang itu sekitar 150 juta. Mereka melakukan pinjaman itu, mereka mengambil pinjaman atau modal dari pihak bank, BNI dan BRI. Nah, yang saya tanyakan, pihak kantor mana yang mendukung untuk atau memodali bibit anak ayam tersebut? Pihak kantor dari Siomas. Dengan syarat ketentuan mereka melakukan setoran awal yaitu 7 juta. Persyaratannya terus mereka diberikan bibit ayam potong, lalu mereka kelola, diberikan pakan atau makanan untuk anak ayam tersebut. Nah, sekali masuk bibit ayam tersebut itu berjumlah 2.500 ekor. Pakan yang mereka butuhkan untuk selama 35 hari itu sekitar 160 sak pakan. Selama 40 hari itu 200 sak. Nah, sekali panen itu berat ayamnya sekitar 3,5 kg. Berat ayam 3,5 kg itu selama 40 hari. Nah, soal pemasarannya, mereka menggunakan bakul atau bakul untuk memanen. Masih ada?
Harga per kilo, Bu. Harga per kilo tergantung pemasaran. Kalau kurang ayam agak mahal. Kalau banyak ayam atau yang siap dipanen agak banyak, harga per kilonya itu mahal. Ya itu saja, Bu. Oke, satu lagi. Silakan sebut nama. Satu orang lagi siapa? Saya, Bu. Sebut nama. Immanuel, Bu. Immanuel Alan Mangiwa. Silakan Emmanuel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah sebagaimana sampai hari ini kita masih diberi kesehatan. Kamis yang berbahagia ini, saya harap kita semua dapat terus menuntut ilmu, belajar dan membelajarkan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Di sini saya akan membahas tentang seorang pengusaha yang berasal dari Toraja. Pengusaha tersebut bernama John Rende Manguntan. Kesibukan sehari-hari beliau sebagai seorang pengusaha di bidang kontraktor, industri dan kesehatan, juga sebagai ketua IKT di Provinsi Papua dalam hal bidang pelayanan sosial. John Rende Manguntan atau biasa disapa dengan JRM meluncurkan buku biografi menandai perjalanan usianya yang memasuki setengah abad. John demikian ia disapa, mempersembahkan sebuah buku perjalanan hidupnya dalam bentuk biografi pada Senin tanggal 24 bulan 12 2018 di Mekanik Tanah Toraja. Sejak kecil dirinya sudah dituntut untuk mandiri, membantu ekonomi keluarganya yang saat itu dipikul oleh ibunya yang bekerja sebagai penjual tukang sayur keliling. Dalam buku setebal 108 halaman itu juga mengungkapkan kisah masa lalu John yang tidak banyak diketahui oleh publik, seperti pada waktu kecil John bersekolah sambil bekerja, berjualan es lilin, ojek payung, jualan koran, juga jaga toilet bandara. Jadi kuli kasar bangunan hingga mengumpulkan batu dilakoninya dengan sabar tanpa menyerah. Bahkan saat merantau ke Papua, JRM sudah membuktikan bahwa keberhasilan dan kesuksesan seorang tidak diraih dengan instan, tapi melalui proses dan kerja keras. Bagi suami Tikurara Bumbungan dan ayah dua anak ini, saat dirinya memberikan pengabdian bagi pembangunan kampung halamannya dengan komitmen yang tinggi, John bertekad membawa Toraja menjadi daerah yang maju dan berkembang dengan tetap menjaga kearifan lokal. Oleh karena itu, maka JRM pun memasuki kancah politik sebagai jalan pengabdian guna mewujudkan perubahan dan mendorong kesejahteraan rakyat Toraja. Di sini, makna yang bisa saya petik adalah sebuah kesuksesan tidak diraih secara instan, tetapi melalui proses kerja keras. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Immanuel tadi ya. Iya, Bu. Ada macam tiga jenis cerita tentang tokoh-tokoh yang dianggap sebagai entrepreneur ya di daerah terdekat dari masing-masing mahasiswa. Oke, sekarang kita masuk di materi, nanti dikonekkan bagaimana dengan hasil pemaparan kalian tadi dengan bagaimana hakikat daripada entrepreneur itu sendiri. Saya share screen dulu. Oke. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai konsep entrepreneur. Pada pertemuan sebelumnya, secara umum atau secara global kita sudah membahas mengenai apa sih entrepreneur itu ya. Masih ingat tidak? Entrepreneur itu lalu sudah dibahas meskipun hanya kulit-kulitnya saja, tapi sudah sempat di sedikit beberapa mahasiswa memberikan pendapat tentang oh ternyata entrepreneur itu adalah ini. Ada yang masih ingat entrepreneur itu apa? Pengusaha. Pengusaha.
Menurut KBBI, Ya, wira pahlawan. yang lalu kan benar atau usah. Nah sekarang saya ingin memperlihatkan beberapa jenis slide, beberapa slide yang menampilkan beberapa gambar. Tolong diperhatikan. Ini pedagang asongan. Lapak pinggir jalan. Apakah mereka tergolong entrepreneur atau bukan? Termasuk, Bu. Tergolong, Bu. Masuk, Bu. Kalau Tergolong, Bu. setiap yang menjawab, tolong sebutkan nama ya. Misalnya Andri. Alasannya apa? Supaya saya tahu siapa yang berbicara. Alasannya Andri, kenapa mereka disebut entrepreneur? Karena mereka, Bu, berbisnis. Mereka memiliki kekreatifan. Mereka berani. Mereka memiliki mental yang berani, yang kuat untuk memulai suatu usaha atau bisnis. Ya, mereka semua punya usaha ya, berdagang dan berusaha. Yang lain? Saya, Bu, Immanuel. Ya, Immanuel. Apakah mereka disebut entrepreneur atau tidak? Iya, Bu, tergolong karena mereka memodali, Bu, baru modalnya diputar dan mereka keuntungan, Bu. Oke, yang lain? Mardi, Bu. Bukan. Ya. Mardi, Bu. Ya, silakan. Bagaimana pendapatnya? Dari penjelasan Ibu minggu lalu, yang Ibu tampilkan gambar itu, dia tidak termasuk entrepreneur, tapi lebih cuma masuk dalam kategori pedagang. Ibu bilang minggu lalu itu bahwa ada perbedaan antara entrepreneur dan pedagang. Pedagang bukan entrepreneur, karena entrepreneur lebih ke inovasi, lebih ke hal-hal yang tidak hanya sekedar berdagang. Ibu bilang entrepreneur itu lebih ke orang-orang yang berusaha, tapi bukan hanya sekedar membeli dan menjual barang, tapi memikirkan mengenai inovasi ke depan, pengembangan usaha, dan lain-lain. Itu, Bu, yang kalau tidak salah Ibu bilang minggu lalu, Bu. Mardiula ya? Ya, Bu. Masih ada yang lain? Masih ada pendapat lain? Apakah mereka tergolong entrepreneur atau bukan? Tadi sudah 2-1 ya. Ada 2 mengatakan entrepreneur, ada 1 orang yang mengatakan bukan. Ada yang sependapat atau ada yang tidak, atau ada yang mempunyai pendapat yang lain? Mereka sama-sama punya tempat untuk berusaha, masing-masing punya toko. Tapi apakah mereka dikategorikan sebagai entrepreneur atau bukan? Entrepreneur, Bu, Army. Karena kan mereka Atas nama siapa? berusaha. Army, Bu. Kan mereka berusaha atau memutar modal itu supaya lebih menguntungkan. Oke, 3-1 sekarang. Mardiula sendiri. Ini. Jadi 3 orang tadi mengatakan bahwa slide-slide yang saya paparkan itu tergolong entrepreneur dan hanya 1 orang yang mengatakan tidak. Ini. Saya Bu. Nama? Saya Ilham Arif, Bu. Ya. Saya juga Silakan. tidak setuju. Saya juga sependapat dengan Mardiula kalau pedagang tersebut dibilangi seorang entrepreneur, karena seorang entrepreneur itu memiliki sebuah motivasi, inovasi, dan sebuah hal-hal unik yang bisa dibawa untuk mempertahankan sebuah usahanya, Bu. Jadi tidak seolah-olah tidak hanya berdagang dan memutar modal, Bu, tapi memiliki hal-hal yang unik untuk mempertahankan dagangannya, Bu, untuk mempertahankan usahanya. Oke. Sudah 3 lawan 2 ya. Nah ini. Apakah entrepreneur itu sama dengan berdagang?
Tidak, Bu. Nama. Bisa, Bu. Tidak, Bu. Bisa, Bu. Tidak. Nama, sebutkan Tidak nama. sama. Sebutkan nama. Sama, Bu. Nama, sebutkan namanya. Saya tidak tahu yang berbicara. Andri. Ya? Andri, Bu. Andri, ya. Sama atau tidak entrepreneur dengan berdagang? Apa pertanyaan ini apakah entrepreneur sama dengan berdagang? Tidak, Bu. Tidak. Saya rasa tidak sama, Bu, karena entrepreneur itu seorang kreator yang menciptakan atau membuat hal-hal yang baru yang dimana hal-hal tersebut dapat dikategorikan sebagai hal yang baru. Kalau pedagang itu, Bu, kalau berdagang itu hanya sekedar menjual belikan suatu barang. Kontradiktif dong dengan jawaban. Katanya yang slide-slide yang saya tampilkan tadi tergolong yang slide yang sebelumnya tadi itu ada yang pedagang yang Bu, pedagang yang bersifat entrepreneurship. Oke. Yang lain masih ada mau berpendapat apakah entrepreneur sama dengan berdagang? Sama, Bu. Saya Immanuel Alamino, Bu. Immanuel. Beda, Bu. Karena Beda, Bu. Sama, Bu. Maksud saya sama, Bu. kenapa sama? Karena usaha juga, pengusaha juga terbagi beberapa macam, Bu. Ada pengusaha UMKM seperti ini, Bu, berdagang. Kalau begitu kita lanjut Bu. selanjutnya. Entrepreneur itu tidak Saya, Bu, atas nama Markus. Mardi, Bu. Entrepreneur itu tidak sekedar berdagang dan berjual. Entrepreneur menambah nilai dari suatu barang. Ini ada yang tahu ini apa? Saya, Bu, atas nama Markus. Berapa harganya kira-kira ini pensil? 2.000. Bu. Oke. 2.000. Tergantung merek. Jadi 5.000, Bu. Nah, kalau sudah diberikan sentuhan kreativitas sedikit menjadi seperti ini, yang tampilan sebelah kanan, kira-kira harganya berubah atau 2 kali lipat. 10. Berubah. kalau berdagang, Berubah, Bu. kalau berdagang yang ini saja dijual kan? Iya. Ya. Kalau ada jiwa entrepreneurnya, ini hasilnya. Ya. Nah, oke. Contoh yang lain-lain. Banyak kan hasil-hasilnya. Ini tempat itu gulung yang sudah kosong. Berapa harganya? Bahkan kalau ditanya berapa harganya, bahkan tidak berharga ya, karena sebagai sampah. Setelah dimodifikasi, Bentuk sedemikian rupa. akhirnya berbentuk seperti yang tadi. Ini kaleng minuman. Jika isinya habis diminum, kalengnya diapakan? Dibuang. Dibuang. Ternyata bisa diolah. Ini kaleng susu. Menjadi menabung. Tapi kembali lagi bahwa entrepreneur sejati itu menambah nilai dari suatu yang tidak siapa yang ribut atau dari suatu yang tidak berharga menjadi berharga atau bernilai dengan melakukan
inovasi baik dari segi produk, dari segi pemasaran, maupun dari Terus? segi pembuatan. Kalau dari segi produknya seperti yang tadi kan mengubah bahan limbah, bahan yang tidak berharga sama sekali, artinya mempunyai nilai. Kalau dari segi pemasaran misalnya Bukalapak. Bukalapak itu kan dia berinovasi dari segi pemasaran karena dia mengumpulkan beberapa pelapak disatukan di dalam lapak itu, aplikasi lapaknya itu. Mengiklankan. Iya, pemasarannya. Jadi pengertian dari entrepreneur itu seseorang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai peluang, memanage sumber daya yang dibutuhkan, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses secara berkelanjutan. Jadi maksudnya, kalau orang lain mungkin melihat suatu kondisi, melihat suatu barang, dianggap itu sampah atau limbah atau barang yang tidak bernilai sama sekali. Tetapi bagi orang yang mempunyai jiwa entrepreneur, itu ceritanya berbeda lagi. Maka setiap produk, setiap barang, setiap kondisi, setiap situasi yang dia lihat atau dia berada dalam suatu sikon, maka dia akan berpikir atau memunculkan suatu kreativitas bahwa oh ternyata ini merupakan suatu peluang untuk berwirausaha. Jadi misalnya tadi tempat tisu, kaleng minuman yang sampah itu bisa diolah kembali. Nah itu dia bisa melihat peluang di setiap situasi dan kondisi di mana dia berada. Seperti sekarang ini kan kalau orang-orang yang mempunyai jiwa entrepreneur pada masa pandemi ini kan seperti kita lihat bersama bahwa banyak ternyata yang bermunculan ide-ide bisnis yang kreatif-kreatif ya pada masa pandemi sekarang ini. Banyak sekali, Bu. Misalnya ada bakso. Kalau dulu kan bakso kita hanya mengenal itu saja, bakso halus, bakso kasar, bakso tenis itu saja kan. Nah, sekarang ini muncul berbagai macam lagi namanya. Ada bakso beranak, ada bakso lava, bakso mercon, ya kan ada mie gila, bakso geledek, ada mie setan, ya kan namanya. Itu mereka berusaha berinovasi, menawarkan produknya melalui brand, melalui nama yang mereka pikirkan kembali. Padahal kalau kita makan kan sama saja. Kenapa namanya mie setan atau mie gila? Ternyata pada saat kita, mungkin orang penasarannya di situ kan, kalau apalagi orang-orang Indonesia itu kan kepo-kepo kan, kepo-kepo. Serba ingin tahu, biar bukan urusannya motongin. Jadi pasti penasaran kalau mendengar atau melihat nama-nama seperti mie gila, mie setan, ternyata pada saat dimakan itu sama sekali tidak ada hawa-hawa setannya, tidak ada hawa-hawa makhluk halusnya. Malah ternyata setelah kita makan, karena mungkin pedisnya yang tinggi, akhirnya kita merasa seperti kesetanan kan, seperti gila. Karena itu tadi hawa dari efek dari pedis yang kita makan itu. Jadi banyak sekali di sekitar kalian itu sangat banyak yang seperti itu. Jadi entrepreneur pada hakikatnya adalah sifat, ciri dan watak orang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan dalam dunia nyata. Jadi kalau hanya ada orang yang bangun pagi sampai tidur kembali hanya mengangan-angankan atau hanya berpikir saya mau punya usaha misalnya mengolah kembali limbah aspal atau limbah beton. Tapi hanya dipikirkan saja sampai berakhir masa pandemi, dipikir terus saja, tidak diwujudkan dalam dunia nyata. Jadi bermimpi saja, bermimpi di siang bolong. Jadi itu bukan seorang entrepreneur kalau dia belum mewujudkan gagasan inovatif yang ada di pikirannya ke dalam dunia nyata. Jadi kalau belum direalisasikan itu belum. Hanya mimpi doang, hanya memikirkan saja, mengangan-angankan
berangan-angan. Ya. Menurut Peggy dan Charles pada tahun 99 bahwa entrepreneur atau kewirausahaan harus memiliki 4 unsur pokok. Yang pertama adalah kemampuan. Kemampuan memiliki uang, kemampuan berinovasi, kemampuan mengelola, kemampuan menjual. Jadi bukan hanya kemampuan menciptakan suatu produk baru, tapi semua kemampuan harus dia miliki, termasuk kemampuan mengelola karyawan, sumber daya manusia, mengelola keuangan, misalnya ya. Ya. Dan keberanian. Keberanian mengatasi ketakutan, mengendalikan resiko, keluar dari zona nyaman. Saya tanya dulu, kalau selama pandemi ini ataupun bukan di luar pandemi ya, kira-kira aktivitas kalian dari pagi sampai sore itu ngapain saja? Bu, banyak Bu. Apa? Coba sebutkan. Mulai bangun tidur. Apa yang Kenapa Bu? Saya mau tahu bagaimana aktivitas kalian, keseharian kalian selama ini. Apa yang kalian lakukan dalam satu hari itu? Saya Bu bercocok tanam Bu. Ya, apalagi? Bangun pagi itu langsung kan saya tuh bercocok tanam Bu, bercocok tanam jahe. Ya. Bangun pagi itu saya bisa muncul juga di situ, Andri. Dari jahe itu kan kalau selama ini diperjualbelikan di pasar kan harganya cuma berapa kan? Nah, bisa. Iya, 5.000. Iya, kalau diolah menjadi suatu produk baru itu nilai jualnya berkali-kali lipat dari harga jahe tok saja. Oke, yang lain. Betul. Ya, yang lain selain Andri siapa lagi? Saya Bu, Markus Bu. Markus ya. Apa kegiatannya setiap hari Markus? Ya biasa membantu keluarga Bu, jual gorengan. Ya, nah itu bagus. Selain itu, Bu. Nah, siapa lagi? Saya Bu. Siapa lagi ya? Saya Bu. Iya, sebutkan nama. Saya Mardi Bu. Sumardi ya, silakan. Apa kegiatan? Kalau saya Bu, buka-buka laptop, cek LPC Bu, lelang pengadaan jasa dan barang pemerintah Bu, Ya. urusan bos. Ya, itu karena terkait dengan kerjanya mungkin ya Mardiula. Yang lain ada enggak yang ketika bangun tidur itu pun bangunnya jam 12 siang atau mungkin ada sore yang baru bangun? Kuliah itu Bu. Tidur, kemudian begitu bangun langsung mandi makan, kemudian main game dan lain-lain sebagainya. Begitu terus dilakoni sampai 1 minggu sampai beberapa tahun. Itu kan itu zona nyaman. Kalian nyaman berada di zona itu kan? Enak sekali kalau seperti itu di perputaran tak setiap hari, aktivitas tak. Enak sekali Ji. Itu yang dimaksud zona nyaman. Jadi ketika watak dari seorang entrepreneur itu harus keluar dari zona nyaman. Mungkin ketika teman-teman kalian yang lain sibuk main game online, sibuk main HP, kan ada juga orang kerjanya dari pagi sampai malam pegang HP terus nggak tahu ngapain. Ada kan seperti itu. Misalnya kalau orang lain seperti itu, kalau Andri berbeda. Andri bangun langsung bantu orang tua mungkin menanam jahe dan lain sebagainya. Kalau Markus jual gorengan ya. Kalau Mardiula kerja yang berkaitan dengan pekerjaannya. Berarti kalian sebetulnya sudah keluar dari zona nyaman. Sudah melakukan aktivitas yang di atas rata-rata teman kalian lakukan, ya kan? Seperti itu. Jadi seorang entrepreneur itu harus siap keluar dari zona nyaman. Kalau masih ingin berleha-leha, masih ingin terus berada dalam zona nyaman, masih dipertanyakan. Kemudian mampu mengatasi ketakutan. Ketakutan terhadap apa? Ketakutan terhadap resiko kegagalan. Karena seorang pengusaha itu sangat dekat dengan kegagalan. Sangat dekat dengan sangat mudah untuk down seperti itu. Jadi halo, sorry sempat terputus ya. Seperti toko-toko yang sudah saya tampilkan minggu lalu itu ada
tidak ada yang langsung menduduki posisi yang enak. Tidak ada yang langsung berada di puncak karir, ya kan? Semua mulai dari nol. Coba kalian ambil contoh kalau kalian kuliah di Unifa ini, kan biasa naik tangga kan kalau liftnya macet. Kira-kira apa yang terjadi kalau dari anak tangga 1, kemudian kalian mau injak anak tangga ke-5? Apa yang terjadi kira-kira? Bisa. Capek, Bu. Pasti akan jatuh. Ya kan? Capek. Pasti akan jatuh. Setengah. Itu yang terjadi juga. Tidak ada kesuksesan itu diraih dengan instan. Tidak ada. Harus step, harus semua proses itu dilewati. Kemudian keteguhan hati, harus persisten, ulet. Kemudian pantang menyerah, determinasi atau teguh dalam keyakinan, kekuatan akan pikiran, power of mind, bahwa Anda juga bisa. Jadi harus sebelum memulai suatu usaha itu harus menanamkan, harus yakin dulu, harus meyakinkan diri dulu. Kalau setengah-setengah aja, misalnya saya tanam jahe. Kira-kira kalau saya tanam ini jahe, saya olah menjadi suatu minuman, atau sekarang yang lagi tren yang Thai tea seperti itu, minuman-minuman seperti itu, kalau kira-kira saya tambah dengan jahe, ada enggak yang beli? Tidak ada mungkin yang beli deh. Apa tuh Anda ketahui juga temanku, kalau berarti nanti rugi Kak, terbuang percuma uangku. Itu tidak yakin. Kalau sudah muncul keraguan seperti itu, berhenti saja, jangan dilanjut. Karena apa yang terjadi itu apa yang Anda pikirkan. Jadi kalau sudah ada power of mind bahwa Anda yakin bisa sukses, bismillah silakan jalan. Jadi itu yang pertama. Kalau masih ragu-ragu, stop dulu. Tunggu sampai kalian benar-benar suatu usaha. Kemudian kreativitas, mencari peluang atau experience. Bisakah entrepreneur belajarkan? Beberapa puluh tahun yang lalu itu tidak bisa karena tidak didukung oleh media pembelajaran yang seperti sekarang ini yang 4.0. Sekarang bisa dengan adanya transformasi atau perubahan kewirausahaan yang telah berkembang, penanaman sikap dan perilaku membuka bisnis kemudian akan membuat mahasiswa menjadi seorang wirausaha berbakat. Kira-kira kalau saya tanya di antara 24 orang di sini ada enggak yang mempunyai bakat menjadi seorang, atau ada enggak yang bercita-cita atau mempunyai minat, cita-cita, saya kalau misalnya insya Allah diberi rezeki atau apa, punya peluang, saya mau sekali punya bisnis. Kira-kira ada enggak? Mau, Bu. Saya, Bu. Di off-kan dulu mic-nya yang ribut. Siapa itu, siapa? Saya mau, Bu. Ya. Mau. Arif, Bu, mau. Apa? Ilham Arif, kalau misalnya diberikan kesempatan dari seorang entrepreneur atau pengusaha, kira-kira memilih untuk menjalani usaha seperti apa? Bu, usaha yang mempunyai manfaat yang baik untuk banyak orang, Bu, tapi memiliki ciri khas yang mempunyai ciri khas yang tersendiri, Bu, yang beda dari yang lain, sehingga menarik perhatian banyak orang, tetapi tetap bermanfaat untuk orang-orang, Bu. Ya sudah pasti, kalau tidak bermanfaat itu tidak akan laku. Ada Maksud saya jenisnya sudah ada tertarik apa? Ada gambar. Cuma kentara bagus. Maksud saya ada gambar. Ada pertanyaanku di chat, Bu. Saya ada gambaran tidak kira-kira kalian ingin sekali punya usaha seperti ini? Ada enggak yang seperti itu? Tidak ada? Jadi mungkin ada yang bertanya, ya. Siapa? Sebutkan nama. Ada, saya tulis di chat, Bu. Saya susah buka chat karena lagi share screen. Sebutkan saja. Oh, Pak, Bu. Saya mau nama Mardiula, Bu. Iya, silakan Mardiula. Saya mau tanya pendapat Ibu soal kata persaingan tidak sehat.
Maksudnya itu menurut Ibu persaingan tidak sehat itu bagaimana? Karena di dunia usaha kan memang kita diharuskan untuk berkompetisi atau bersaing dengan lawan usaha. Iya. Jadi tidak ada orang yang pernah merasa bahwa dia melakukan persaingan usaha. Itu hanya tuduhan dari lawan usaha. Iya. Jadi pendapat Ibu mengenai persaingan tidak sehat itu yang bagaimana, Bu? Jadi menurut saya persaingan tidak sehat itu berawal dari pikiran-pikiran yang tidak sehat tentunya ya. Karena kita lihat di pasar, kadang berjejer sampai di ujung itu, kadang dagangan yang mereka tawarkan itu sama kan? Tapi tetap mereka tetap semua berproses atau tetap berjualan dengan adem-adem saja. Nah, kenapa sampai ada muncul istilah persaingan tidak sehat? Itu terbangun karena karena subjek atau orang-orang individunya masing-masing itu. Misalnya ada yang misalnya berniat mengambil lahan misalnya customer yang dengan sengaja ingin menurunkan atau ingin melihat usaha orang lain itu menurun atau down. Itu yang dimaksud dengan persaingan yang tidak sehat. Selama masing-masing usaha itu berjalan di relnya masing-masing, prosedurnya masing-masing, tidak menimbulkan kerugian bagi pihak atau pengusaha yang lain, itu saya pikir sehat-sehat saja. Tapi ketika sudah muncul dampak negatif yang dimunculkan, apalagi itu disengaja untuk merugikan pihak yang lain, misalnya kalau kita kontraktor, sengaja melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang membuat kontraktor yang lain itu rugi atau konsultan yang lain rugi, itu yang dimaksud dengan tidak sehat. Tapi selama prosesnya itu sehat-sehat saja, maka semua usaha atau proses yang dilakukan itu akan adem-adem saja. Seperti itu. Jadi selama tidak ada aktivitas yang merugikan orang lain, apalagi yang disengaja, saya pikir itu masih fine-fine. Dan itu tidak dikategorikan sebagai persaingan tidak sehat. Seperti itu mungkin Mardiola. Apakah didengar suara saya? Dengar Bu, dengar. Dengar Bu. Iya, jadi dengar Bu. Kadang di lorong itu, kadang di suatu lorong kita lihat penjual gade-gade ya, kalau bahasa Inggrisnya gade-gade, kadang di satu lorong itu banyak sekali penjual kelontongan ya, tapi mereka tetap berjualan sampai bertahun-tahun seperti itu, tetap adem-adem saja. Tapi ada juga suatu kondisi yang memang mereka bersaing secara tidak sehat. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Jadi usahanya temannya yang meningkat, dia yang masuk rumah sakit. Seperti itu mungkin Mardiola ya. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih saya seorang teknik sipil, kenapa harus belajar tentang entrepreneur? Jadi seperti yang saya tekankan minggu lalu, bahwa itu sejalan dengan moto daripada Unifa, yaitu kampus biru, kampus entrepreneurship. Maksudnya apa? Apakah kita semua disuruh menjadi pengusaha? Tidak seperti itu. Jadi entrepreneur itu tadi ada nilai-nilainya ya. Ada kreativitas, ada inovasi, ada orisinalitas, ada tanggung jawab, mampu membaca peluang. Jadi banyak karakteristik, banyak kompetensi entrepreneur. Nah, maksudnya, dimanapun kalian bekerja, seperti apapun usaha kalian, nilai-nilai itu yang harus tetap tertanam pada individu kalian masing-masing, pada jiwa kalian masing-masing, pada pribadi kalian masing-masing. Kalian mau jadi kontraktor, jadilah kontraktor yang bekerja keras, bertanggung jawab, memiliki kreativitas tinggi, memiliki inovasi yang tinggi, seperti itu. Jadi kami pihak universitas bukan berarti ini ada mata kuliah entrepreneur 1, 2, dan 3, bukan berarti kalian harus jadi pengusaha kalau sudah selesai, tidak seperti itu. Tetapi alangkah bagusnya lagi ketika kalian bisa membaca setiap kondisi itu bahwa mempunyai suatu peluang. Oke? Kelemahan dari berwirausaha itu seperti apa? Pendapatan tidak pasti dan resikonya juga resiko kebangkrutan atau down-nya itu juga besar.
bekerja keras dengan waktu dan jam kerja yang panjang. Jadi beberapa tadi yang teman kalian sempat presentasikan, ada 3 toko itu yang memang kan ada yang tidak kenal waktu, ada yang mulai dari nol, yang memang harus punya harus bekerja keras untuk memulai itu semua. Pendapatannya tidak pasti, tapi ketika sudah berhasil juga penghasilannya tidak pasti juga, tidak sama dengan misalnya PNS ya. PNS itu kan terukur, mungkin gajinya 2 juta sampai 5 juta. Tapi kalau entrepreneur itu pengusaha, wirausaha itu tidak terukur. Maksimalnya itu berapa tidak terukur. Jadi kalau maksudnya ketika ada PNS mungkin dengan ada aset-asetnya yang banyak, pasti dipertanyakan, oh mungkin ini orang pasti ada usahanya yang lain. Kan seperti itu. Kemudian kualitas hidup masih rendah sampai dengan usahanya berhasil. Jadi sebelum usahanya berhasil harus berhemat dulu, harus berada di zona tidak nyaman dulu. Tanggung jawab sebagai seorang entrepreneur itu sangat besar. Jadi banyak keputusan yang harus dibuat walaupun kurang menguasai persoalan tersebut. Kemudian bagaimana pandangan sebagian besar masyarakat terhadap seorang pengusaha atau entrepreneur. Jadi kebanyakan di antara masyarakat awam itu dulu dan sampai sekarang, meskipun persentasenya sudah mulai menurun, tapi tetap pikiran itu ada bahwa mereka berpikiran untuk apa sekolah tinggi-tinggi jika memang hanya mau jadi pedagang. Bahkan dulu-dulu itu kalau anaknya perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi, tidak usah, karena mau sekolahnya tinggi seperti apapun, nanti pasti kembalinya juga ke dapur, urus anak, urus suami, kan seperti itu juga mindsetnya atau pola pikirnya orang-orang. Setelah lulus perguruan tinggi akan bekerja menjadi PNS. Nah sampai sekarang ini kan diagung-agungkan PNS. Sampai saya pribadi juga seperti itu. Jadi orang tua saya dulu sangat menginginkan saya menjadi seorang PNS. Sampai saya beberapa kali disuruh daftar PNS loh. Pergi kak ikut kak kodong tes, ikut kak juga tes. Tapi selalu tidak lulus karena mungkin di dalam hati saya itu memang saya tidak ingin, tidak ada kemauan, niat saya tidak ke sana. Makanya selalu saja tidak lulus. Makanya ibu saya selalu bilang, kenapa sih tumben kok berapa kali ujian tidak pernah lulus. Mungkin dari niat saya mungkin yang tidak ke sana. Rata-rata lupa bahwa ternyata apalagi kita seorang Islam itu, bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang pedagang dulu ya, berdagang. Jadi bahwa berdagang itu bukan pekerjaan yang buruk, justru pekerjaan yang baik. Nah ini karakteristik dari entrepreneur. Percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil. Ini sudah saya paparkan minggu lalu juga. Keberanian mengambil resiko, kepemimpinan, keorisinilan, berorientasi ke masa depan. Percaya diri, keyakinan, tidak bergantung pada orang lain, individualistis, dan optimis. Selalu yakin. Berorientasi pada tugas dan hasil, kebutuhan untuk prestasi, berorientasi laba, tekun, tabah, tekad, kerja keras, punya dorongan kuat, energi, dan isi. Kemampuan untuk mengambil resiko yang wajar dan suka tantangan, perilaku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain, menanggapi saran-saran dan kritik. Pernah tidak kalian dengar kalimat seperti ini, bahwa ketika kalian bergaul dengan penjual bawang, kalian akan bawa bawang. Tapi ketika kalian bergaul dengan penjual parfum, kalian akan kebagian harumnya. Seperti itu kan, jadi lingkungan itu berpengaruh. Lingkungan pergaulan itu sangat berpengaruh. Makanya kalau ada sekarang kalian sudah bisa memilih-milih dalam arti positif ya, bahwa jika kalian berteman dengan seseorang itu, kalian harus pikirkan, kalau saya berteman dengan si A, kira-kira apa manfaat yang bisa yang bermanfaat bagi diri saya sendiri? Apakah wawasan saya bisa bertambah? Ya kan? Kalau hanya
teman kalian yang diuntungkan dengan potensi yang kalian miliki, itu harus dipertanyakan. Berteman dengan kalian hanya karena mau dikerjakan tugasnya, hanya mau diantar jemput, hanya mau ditraktir makanan, kan banyak sekarang itu hampir satu kali ditraktir. Kan banyak sekali. Kemudian menanggapi saran-saran dan kritik yang positif. Jadi setiap saran atau kritik yang ditujukan kepada dia itu dia menangkapnya sebagai ini adalah masukan, ini adalah membangun untuk kesempurnaan. Kira-kira misalnya usaha apa yang ingin saya rintis. Ketika ada teman kalian baru pilih lihat-lihat, mungkin tahu baru pilih senggol-senggol, langsung marah-marah nih, tanya itu. Kemudian keorisinilan, inovatif dan kreatif serta fleksibel itu tadi keaslian atau kebaruan, novelty, inovasi dari ada sentuhan inovatif dan kreativitas serta fleksibel. Berorientasi ke masa depan, pandangan ke depan atau perspektifnya ke masa depan jauh. Menumbuhkan jiwa entrepreneur. Yang pertama komitmen pribadi, nanti kita bahas satu-satu komitmen pribadi. Kemudian lingkungan dan pergaulan yang kondusif, pendidikan dan pelatihan, keadaan terpaksa. Jadi bahkan jiwa entrepreneur itu bisa muncul dari kondisi yang terpaksa atau kondisi yang mendesak. Kemudian proses berkelanjutan. Komitmen pribadi. Jika wirausaha ditandai dengan adanya komitmen pribadi untuk dapat mandiri, mencapai sesuatu yang diinginkan, menghindari ketergantungan pada orang lain agar lebih produktif, mengembangkan potensi diri. Artinya tadi, komitmen pada diri sendiri bahwa saya pasti bisa. Mindset harus ada. Anda dapat memprogram ulang diri Anda untuk sukses melalui deklarasi tertulis. Jadi contohnya ya, saya dulu waktu saya kuliah S1, mungkin kalian sudah pernah dengar cerita ini karena hampir di setiap kelas saya sampaikan. Waktu saya S1 itu, saya selalu menulis dengan kertas yang besar, tulisan yang besar di belakang pintu saya tulis besar-besar. Saya ingin jadi profesor. Saya tulis seperti itu besar-besar. Dan saya tempel di tempat yang paling banyak kemungkinannya saya melihat ke situ. Jadi saya tempel di belakang pintu karena ketika ditutup pasti akan terlihat di sana. Jadi ketika saya bangun terlambat, saya kuliah jam 8, saya bangun terlambat, kemudian ada perilaku saya yang bertentangan mungkin dengan hati nurani, saya kembali kalau melihat tulisan itu, misalnya saya terlambat bangun untuk kuliah. Saya kan mau jadi profesor, masa seperti ini kan, masa bukan jadi profesor baru bangun jam 9 sementara kuliahku jam 8, pantas tidak saya berpikir kembali deklarasi itu kembali jadi bumerang bagi diri saya sendiri. Pantas tidak saya bercita-cita menjadi seorang profesor, sementara kuliah saja saya selalu terlambat, ya kan? Ketika ada yang saya mau lakukan, pantas tidak saya bercita-cita menjadi profesor, sementara perilaku saya seperti ini. Jadi itu salah satu contoh. Kemudian ada dua ya, jadi yang kedua yang sering saya lakukan dulu itu, saya sering menyimpan foto ibu saya di dompet. Itu sembunyi-sembunyi saya lakukan. Jadi itu motivasi. Ketika saya merasakan capek, kan kalau apalagi kita yang di teknik sipil kan, jadi tidak ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Medan yang harus kita tempuh itu sama, perempuan dengan laki-laki. Ketika saya merasa capek, ketika saya berada di titik nol, saya kembali melihat dompet saya berjuang untuk siapa. Ketika dalam kondisi seperti itu, maka semangat saya kembali tumbuh. Jadi kalian juga bisa melakukan hal-hal seperti itu. Atau hal-hal yang lain yang bisa memotivasi kalian atau menjadi deklarasi pribadi, komitmen pribadi terhadap diri kalian sendiri. Menumbuhkan mental entrepreneur itu bisa juga melalui lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Itu tadi saya bilang, carilah teman yang bisa menambah wawasan, yang bisa kita temani, berdiskusi atau berdialog, berdiskusi dengan beberapa ide-ide berusaha ataupun tema-tema yang lain. Kemudian bisa juga melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi mental seorang entrepreneur itu bisa juga tumbuh melalui media pelatihan atau pendidikan. Kalau pendidikan seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kalau pelatihan itu banyak kan sekarang pelatihan menjahit, pelatihan membuat roti,
entrepreneur juga itu bisa karena keadaan terpaksa. Banyak orang yang sukses karena dipaksa oleh keadaan. Siapa tadi yang mau mempresentasikan itu bahwa topik yang diangkat itu berlatar belakang karena persoalan ekonomi ya, karena kesulitan ekonomi, karena kondisi keadaan yang terpaksa sehingga dia harus memulai suatu usaha. Bisa juga muncul mental entrepreneur, bisa juga muncul dari suatu permasalahan. Jadi karena ketika kita berhadapan dalam suatu kondisi atau permasalahan, karena kita jadi kreatif. Karena solusi dari permasalahan itu bisa jadi menjadi sebuah ide kreatif atau ide. Misalkan contoh kecil, di rumah saya itu banyak kaleng susu bekas, banyak sekali. Setiap hari, setiap bulan saya membuang sekian kaleng. Nah itu tentu menjadi permasalahan ya. Nah ini kan kemudian menjadi beban bahwa ini kan tiap bulan saya melakukan aktivitas seperti ini, membuang sampah, membuang kaleng susu. Hanya itu saja yang saya lakukan setiap bulan atau setiap minggu. Kemudian itu tentunya menjadi suatu permasalahan. Kemudian bisa muncul suatu ide kreatif. Kira-kira kalau sampah kaleng susu ini saya olah menjadi sesuatu barang yang bernilai, berharga, bisa tidak? Apakah muncul suatu ide bisa dibikin pot bunga, apalagi sekarang musim bunga ya, bisa mungkin diubah menjadi tempat pulpen atau tempat tunggu dan sebagainya. Jadi itu tadi bahwa ide-ide kreativitas itu bisa saja muncul dari kondisi terpaksa, bisa saja muncul suatu permasalahan. Kemudian melalui proses berkelanjutan, itu tadi yang saya bilang, ketika kita berada di anak tangga pertama, kemudian meloncat di tangga kelima, itu impossible. Susah dan sangat tidak mungkin. Karena berproses, tidak ada yang instan. Belajar, dan berlatih, bertindak, dan sukses berkelanjutan. Banyak yang bahkan sebelum belajar hanya memikirkan saja terus, belum dipelajari, belum dilatih, apalagi untuk diaplikasikan. Nah ini tadi. Apa-apa saja sih kompetensi seorang entrepreneur? Jadi harus punya kemampuan teknik. Itu tadi yang saya bilang di awal bahwa bukan hanya kemampuan membuat produk core tapi harus juga kemampuan pemasaran, kemampuan finansial, kemampuan hubungan untuk membangun relasi dengan orang lain, jaringan. Mungkin bidang beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru. Bidang dan jenis usaha yang akan dimasuki. Kemudian yang kedua, bentuk usaha dan bentuk kepemilikan yang akan dipilih, tempat usaha yang akan dipilih. Contohnya, jangan pergi menjual beras di Pinrang atau di Sidrap. Karena itu penghasil beras ya. Atau pergi menjual gula di Caming, di Boni, di dekatnya pabrik. Tidak langsung. Yang dimaksud tadi tempat usaha yang akan dipilih. Organisasi usaha yang akan digunakan. Jaminan usaha yang mungkin diperoleh dari usaha yang akan dilakukan. Lingkungan usaha yang akan berpengaruh juga. Kemudian ada beberapa faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Tidak kompeten dalam manajerial, itu tadi kemampuan manajerial, kurang berpengalaman, kurang dapat mengendalikan keuangan, makanya harus mempunyai kemampuan pengelolaan SDM maupun keuangan. Gagal dalam perencanaan, lokasi yang kurang memadai. Kurangnya pengawasan peralatan, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha, jadi setengah-setengah saja. Kemudian ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Beberapa potensi yang membuat beberapa orang itu mundur dari berwirausaha atau menjadi seorang pengusaha karena pendapatan yang tidak menentu, kemudian kerugian akibat hilangnya modal investasi, perlu kerja keras dan waktu yang lama. Nah, yang poin C ini hanya sebagian besar, hanya segelintir orang saja yang mampu melalui ini. Hanya segelintir orang saja yang mau bekerja keras dan mau bersabar dengan berproses dengan waktu yang lama. Jadi kebanyakan orang itu hanya mau instan saja. Kualitas kehidupan yang tetap rendah meskipun usahanya mantap. Nah, sekarang faktor-faktor motivasi entrepreneur. Jadi secara umum memang sangat erat kaitannya antara motivasi dengan kewirausahaan.
Jadi muncul atau tetap berjalannya suatu usaha itu bisa jadi dilatar belakangi oleh motivasi yang dari lingkungan sekitar. Naluri bisnis pada prinsipnya bisa dibangun dan dipelajari karena seperti kata pepatah, ala bisa karena dia saja. Itu tadi melalui pendidikan dan pelatihan jiwa bisnis atau jiwa entrepreneur atau pengusaha itu bisa dimunculkan. Kemudian faktor-faktor motivasi entrepreneur itu banyak di sini, banyak pendapat. Hanya intinya sama saja bahwa ada aspek motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Intrinsik dari dalam, ekstrinsik dari luar. Jadi ada motivasi dari dalam diri sendiri dan ada juga motivasi dari luar atau eksternal. Seperti aspek internal itu internal meliputi demografi, usia dan pendidikan, kepribadian, motif pribadi. Kalau dari eksternal itu lingkungan, keluarga dan lingkungan. Saya pikir itu saja yang bisa saya presentasikan pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan jika kurang jelas? Sebutkan nama. Andri, Bu Andri. Oke, silakan Andri. Pertanyaan itu Bu, apa kelebihan dan kekurangan untuk berwirausaha di era pandemi ini, Bu? Kelebihan dan kekurangannya. Iya Bu, karena ada salah satu Bu. Ini kalau karena kan orang kurang, makanya makin banyak orang yang termotivasi untuk berusaha. Itu kayaknya salah satu keganjalan itu. Kurang jelas suaranya Andri, kurang jelas suaranya. Yang di era pandemi ini kan Bu. Jelas Andri. Jelas Bu, jelas. Belum. Kesibukan setiap orang itu jadi makin kurang. Jadi makin banyak waktu luangnya. Jadi makin banyak orang berlomba-lomba untuk termotivasi untuk berwirausaha, Bu. Makin banyak ide-ide yang muncul. Pertanyaannya di mana? Itu Bu, salah satu kelebihan dan kekurangannya ini di era pandemi ini Bu, apa Bu? Kalau kelebihannya mungkin karena apalagi pada saat lockdown kemarin kan yang mengharuskan kita harus berada di rumah, mungkin banyak ide-ide yang bermunculan yang banyak orang yang membutuhkan jasa maupun produk yang untuk memenuhi kebutuhan selama beberapa hari di rumah. Itu mungkin kelebihannya. Jadi semakin potensi untuk berkembangnya usaha itu karena persentase permintaan yang tinggi, sehingga peluangnya untuk maju itu besar juga. Hanya kekurangannya semakin kesini semakin banyak jasa dan produk yang ditawarkan. Sehingga semakin memicu adrenalin lagi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi lagi. Kira-kira untuk mengatasi masalah seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Apalagi masa pandemi nanti berakhir, kira-kira kelanjutan usaha saya seperti apa? Nah, itu kekurangannya karena masa pandemi ini akan berakhir kan? Nah, semakin kesini bisnis yang kemarin tunggu instan itu mulai down satu persatu karena kondisi yang sudah kembali normal, ya kan? Saya pikir itu dan kekurangannya. Tetapi itu tadi, apapun permasalahan, ketika seorang entrepreneur yang melihat sudut pandang seorang entrepreneur, ketika dipandang pada orang lain sebagai suatu permasalahan, ketika orang lain memandang suatu kondisi sebagai suatu masalah, misalnya, aduh saya bermasalah ini karena ini sekarang situasi sudah normal, saya terancam down usahaku, maka jiwa seorang entrepreneur, masalah itu dirubah menjadi suatu tantangan.
Jadi tidak ada masalah bagi seorang entrepreneur. Malah semakin banyak permasalahan, semakin memicu orang untuk berpikir lebih tinggi, pikiran untuk lebih berkreativitas lebih tinggi lagi dan lebih berinovasi lebih banyak. Halo Bu. Iya, silakan. Bu. Sebut nama. Mardi Bu. Ya, silakan Mardi Ula. Saya mau tanya pendapat Ibu tentang orang tua yang memotong mimpi anaknya, Bu. Kayak begini, Bu. Ya. Banyak orang tua yang mengintervensi anaknya sendiri. Kita tidak bisa melakukan apa yang kita mau karena orang tua sendiri yang mengintervensi. Jangan mau lakukan itu. Ini mau saya lanjutkan usahanya Bapak. Padahal secara pribadi mungkin kita bukan bidangnya di situ, Bu. Di sisi lain, kalau kita mau buka sendiri usaha tanpa ridho orang tua, kami juga anak ragu bahwa tidak boleh buka usaha tanpa ridho orang tua. Jadi pendapat Ibu bagaimana, Bu? Iya, Bu. Saya curhat, Bu, tapi ini kegalauan yang terjadi, Bu. Iya, Bu. Oke, jadi tadi pada saat saya presentasi juga saya sudah memberikan contoh ya terkait dengan pertanyaan Mardi Ula. Saya pernah berada di posisi itu. Orang tua saya dulu itu sangat menginginkan saya jadi PNS. Tapi saya terus mencoba, saya sebagai anak yang berbakti, nurut saja kan, nurut. Disuruh daftar, disuruh pergi tes, ya tes. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya mereka akan menemukan sendiri jawaban, mereka akan dipertemukan sendiri pada kondisi, pada situasi, bahwa akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Ternyata apa yang selama ini saya lakukan itu ternyata keliru. Sama seperti yang dilakukan oleh Mardi Ula. Mungkin Mardi Ula punya keinginan yang lain, tapi ternyata orang tuanya mengintervensi atau menginginkan Mardi Ula menjadi seorang apa. Ya kan? Tentu hal itu sangat sulit sekali, apalagi ketika kembali ke agama lagi bahwa ridho orang tua itu sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan seorang anak. Yang pertama bisa sambil tetap mengikuti kemauan orang tua, karena suatu saat pasti akan mereka berhadapan pada kondisi mereka akan sadar sendiri, Mardi Ula. Tapi di sisi lain, Mardi Ula tetap lanjutkan mimpi yang dicita-citakan. Misalnya cita-citanya Mardi Ula apa? Mau jadi Bu, kontraktor atau konsultan. Kalau orang tua mau apa? Mau Bu, lanjutkan usaha berdagang. Kan ada toko sembako di rumah, Bu. Ada toko kayak sembako di rumah tuh, Bu. Orang tua bilang, ini mau saya nanti mau seriusin pas berkembang. Oke. Gitu, Bu. Sekarang di dalam merintis cita-cita Mardi Ula itu kan sudah start. Sudah kuliah di teknik sipil kan? Ya, Bu. Itulah gunanya. Jadi perbedaan itu yang membedakan orang yang pernah duduk di bangku kuliah dengan tidak itu. Orang yang pernah menempuh pendidikan itu berbeda dari segi etika berbicara dan etika bersikap, etika berpikir. Ya. Karena orang yang pernah mengenyam pendidikan itu berpikir dulu baru berbuat. Kebalikannya bagi orang yang sama sekali tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Itu tadi gunanya Mardi Ula. Dua-duanya bisa jalan sekarang. Dua-duanya bisa jalan. Toh orang tua juga tidak menghalangi Mardi Ula kuliah S1 kan mengejar cita-citanya. Tadi saya bilang Mardi Ula, ketika diri kita menganggap bahwa ini adalah masalah rubah, mindset itu harus berubah. Bahwa ini bukan masalah di tantangan saya. Bagaimana saya bisa tetap konsisten kuliah untuk mencapai cita-cita saya menjadi seorang konsultan atau kontraktor, kemudian di lain pihak saya tetap bisa melanjutkan cita-cita orang tua saya. Ya kan? Itu tadi gunanya kita belajar ya, bagaimana kita memanajerial. Pernah tidak mendengar pepatah seperti ini? Apapun posisi kita dalam suatu organisasi, dalam suatu perusahaannya orang lain, tetap kita seorang karyawan. Sekecil-kecil apapun itu usaha yang kita miliki, kita tetap adalah owner atau bos.
ya kan? Nah itu tadi Mardiula. Bisa saja kita merubah tadi mindsetnya bahwa ini ada permasalahan bagi saya, ini selama ini menjadi kendala atau beban bagi saya. Itu bisa diubah bahwa ternyata ini tantangan, bagaimana saya bisa tetap kuliah dan tetap bisa melanjutkan usaha orang tua. Kan bisa saja kita hanya memanage saja. Kita hanya bisa Mardiula bisa duduk saja berfungsi sebagai manajerial. Ya kan? Itulah fungsinya Mardiula kuliah. Bisa memanfaatkan SDM lain. Kalau di kampung itu kan banyak keluarga-keluarga yang bisa dimanfaatkan, yang bisa digaji, diberikan upah untuk mengurus. Jadi jangan juga berwirausaha seperti penjual sate, kita yang potong dagingnya, kita yang bakar, kita yang tumbuk bumbunya, kita yang kipas-kipas, kita yang jual. Kadang kami punya makan. Nah itu tadi berfungsi sebagai manajerial saja, kita yang memanage semuanya. Jadi biarlah orang lain yang menjalankan fungsi, tapi tetap kita yang menjadi kontrol. Seperti itu mungkin Mardiula. Tetap semangat. Ya, Bu. Ya, harus tetap. Ya, Bu, makasih, Bu. Kadang apa yang menjadi permasalahan kita sekarang itu kadang ini adalah mimpi apa yang orang lain inginkan selama ini. Mungkin Mardiula bagi sekarang tertekan karena orang tua ingin melanjutkan usaha dan ingin menjadi orang kontraktor dan konsultan. Mungkin bagi orang lain itu adalah suatu pengharapan. Mungkin orang lain berharap saya mau sekali punya orang tua yang punya usaha, ya kan? Maka Allah itu sudah sesungguhnya dia sudah adil kepada kita semua. Bisa kita memilih dan memilih saja bagaimana untuk melanjutkan proses untuk apa yang sudah dilakukan. Seperti itu mungkin Mardiula ya. Tetap semangat. Ya Bu. Ya Bu, makasih Bu. Iya, masih ada? Ya Bu, makasih Bu. Bisa bertanya Bu. Nama. Atas nama Markus Bu. Ya, sebelum Markus bertanya, saya sangat bangga ya. Saya ulangi lagi, saya angkat topi terhadap mahasiswa yang tidak malu, bahkan sangat bersemangat membantu orang tua, bahkan mempunyai usaha sendiri. Saya punya dulu anak bimbingan, anak S1, namanya itu Andi Surfahmi, dia angkatan 2014. Saya bimbing dia pada saat skripsi sampai penelitian di Depok, anak bimbingan saya. Dia itu Gojek. Jadi setiap dia paruh waktu kuliah sambil Gojek. Itu yang terus dia lakukan. Bahkan saya ketemu di jalan, dia sementara Gojek, dia tidak sungkan, dia tidak malu-malu untuk singgah. Bu, ada orderan di sini. Jadi kan misalnya Markus yang bantu orang tuanya, ada Andri mungkin, saya sangat salut sama orang-orang seperti ini. Saya angkat topi karena itu saya anggap jangan rata-rata. Di saat teman-temannya yang lain ogah-ogahan, main game dan lain sebagainya, malah mereka memilih untuk berada di zona yang tidak nyaman. Oke, silakan Markus. Ya Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Pertanyaan saya begini Bu, apakah seorang entrepreneur itu dikatakan ketika contoh misalnya pedagang keliling Ibu, contohnya itu pedagang bakso kecil. Jadi apakah itu masuk dalam kategori entrepreneur atau bagaimana Bu? Karena saya tidak cepat masuk di tadi Bu. Terima kasih. Tadi pertanyaan saya dari awal. Iya Bu. Dari awal. Tadi jadi iya. Jadi tadi sudah kita bahas panjang lebar bahwa entrepreneur itu juga berdagang. Tetapi perbedaannya dengan yang pedagang, dia berdagang itu dengan cara yang berbeda. Ada nilai kreativitas yang ditambahkan, baik dari segi proses, dari segi produk, maupun dari segi pemasaran. Itu tadi. Jadi kalau berdagang apa yang dibeli, dijual kembali, dibeli, dijual kembali. Tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap produk, pemasaran, maupun proses. Tapi seorang entrepreneur itu tadi kebalikan. Kalau mungkin selama ini Markus jualan apa, gorengan apa yang dijual? Biasa Bu, gorengan tahu bakwan. Di mana berjualannya di mana Mas? Ya Bu, di Permandosan di Perintis. Oh, nah
Saya sangat antusias ya, saya tuh orangnya sangat suka sama anak-anak yang mau bekerja seperti itu. Markus pernah tidak berpikir membuat dagangan atau membuat gorengan yang berbeda dengan yang lain? Iya kan? Sama tidak yang Markus jual dengan orang lain jual? Sama tidak? Sama sih Bu, sama sih. Coba buat sensasi lain, berikan dia sentuhan kreativitas, misalnya tahu atau tempe, coba kasih masuk bakso di dalamnya, kasih masuk yang berbeda. Pernah tidak ada orang jual tahu goreng coklat, tahu goreng isi keju misalnya? Iya Bu. Iya kan, bisa muncul banyak ide. Jadi abaikan omongan-omongan orang, Markus. Jadi kalau bagi orang lain sibuk mengomentari diri kita, kita sibuk untuk mengembangkan kreativitas kita. Jadi itu tadi, kembangkan itu. Jangan hanya stagnan, apa yang orang jual, kita jual juga. Sama saja, membeli dan menjual. Iya. Ya. Coba itu tadi, tahunya bisa diisi keju, bisa diisi coklat, bisa diisi gula merah, kelapa, atau bisa tahu mercon, ya dimasukkan lombok 1 biji atau 3 biji, jadi bakso gila, jadi bakso sehat, jadi tahu gila atau tahu sehat, seperti itu ya. Harus juga banyak membaca dan banyak menonton. Seperti mata kuliah kita sebelumnya, saya selalu katakan bahwa harus berubah mindset, keluar dari zona nyaman. Ketika kalian nyaman nonton sinetron Indosiar, terus dari pagi sampainya jam 12 malam terus nonton. Berubah. Coba cari berita-berita atau tontonan yang bisa memberikan inspirasi, kan banyak kan. Kick Andi misalnya, ya kan, kalau kita suka berwirausaha ada Kick Andi, banyak. Saya pikir sekarang jendela dunia itu terbuka lebar-lebar, hanya kita saja yang malas membuka jendela itu. Seperti itu, Markus. Ya Bu, ya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Masih ada? Antusias hari ini Bu. Mudah-mudahan seperti harus tetap. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, berapa orang yang Armin Raisen, kenapa Armin? Siapa Armin? Armin mungkin. Ya Raisen ini, atau dia tes saja. Ada 20 orangnya. Saya screenshot dulu. 1, 2, 3, 4, 4, 1. Oke, kalau sudah ada pertanyaan lagi, tugas yang minggu lalu saya berikan itu di-upload. Kan tadi kalian presentasikan secara lisan saja. Silakan di-upload di Hiles. Ya, di Hiles itu saya sudah membuka ruang apa ya, untuk memasukkan tugasnya. Jadi silakan di-upload di situ tugasnya. Iya Bu. Absennya nanti saya absen sendiri. Kemudian yang terakhir, ketika ada tugas yang diberikan, tolong jangan ditabung. Kalau uang yang ditabung mungkin bagus sih, tapi kalau tugas yang ditabung itu akan jadi bumerang sendiri nanti, tidak bagus. Kalau kalian ada 2 mata kuliah 1 hari, ada 2 tugas dikali berapa minggu, tangkis begitu. Yang kasih. Ketika ada tugas yang diberikan langsung kerjakan, karena perkuliahan online seperti ini kan seharusnya 1 kali seminggu, tapi kan tidak menutup kemungkinan kita akan bertemu 3 kali seminggu misalnya kan. Jadi ketika misalnya saya mengatakan besok saya akan masuk, kalian tidak mau tidak mau harus ikut juga kan, kalau kalian tidak punya yang lain. Maka ketika yang tidak punya tugas, tidak selesai tugasnya akan terkikis, akan tersingkir sendiri. Oke, tetap semangat ya semuanya. Semoga kondisi pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan perkuliahan secara normal kembali dan bisa bertemu
hari ini. Ingat mengirimkan tugasnya di HILS. Terima kasih untuk partisipasi dan kehadirannya pada sore hari ini. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.